Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang mudah-mudahan dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kelancaran pada setiap aktivitas kita, dianugerahi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini saya akan bahas tentang penyebab kegagalan. Penyebab kegagalan ini kami ambil dari sekian banyak referensi, baik itu referensi Islam, Al-Quran dan hadis, dan kitab kuning, serta sekian banyak buku-buku biografi orang sukses. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memberikan pencerahan bagi saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi kesuksesan, kelancaran bagi usaha-usaha kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang gagal? Karena ada beberapa hal yang membuatnya gagal, karena ada beberapa hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan dan tidak harus ada pada diri seseorang tersebut. Penyebab kegagalan itu, yang pertama adalah salah niat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan pada episode sebelumnya, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyah. Setiap sesuatu diukur dengan niatnya. Kalau niatnya salah, maka akan gagal. Bagaimana niat yang benar? Niat yang benar adalah niat yang diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, maka otomatis kepentingan dunia akan terpenuhi. Kalau niat hanya untuk kepentingan dunia, maka kepentingan akhirat tidak akan terpenuhi. Tapi kalau untuk kepentingan akhirat, maka kepentingan dunia akan terpenuhi. Bagaimana niat yang salah? Yang kedua, yang pertama karena tidak niat karena Allah, karena ibadah. Yang kedua, karena niat untuk menjatuhkan orang lain, niat untuk mendiskreditkan orang lain, niat untuk mengeksploitasi kesalahan orang lain. Misalnya untuk mendirikan toko hanya untuk menyaingi toko-toko yang lain, ingin jadi DPR hanya karena gengsi, ingin jadi bupati karena ingin balas dendam, ingin jadi presiden hanya ingin balas dendam terhadap pemerintahan yang sebelumnya misalnya, maka orang ini tidak akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang pasti punya kemampuan. Siapa orang yang menipu diri sendiri adalah orang yang tidak mampu di bidang itu, tetapi dia pura-pura mampu. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling berkuasa, dia merasa paling menguasai sesuatu, padahal dia tidak menguasai sesuatu. Jangan melakukan sesuatu yang tidak dia kuasai. Jangan melakukan sesuatu yang secara teknis dia tidak mengerti. Maka dia menipu diri sendiri. Orang yang miskin merasa kaya, menipu diri sendiri. Orang yang tidak pintar kemudian bicara ke siapapun bahwa dia pintar, dia menipu diri sendiri. Maka orang ini tidak sukses. Tampillah apa adanya sesuai dengan kemampuannya, kemudian berangkat dari kemampuan yang ia miliki. Kalau dia tidak ahli manajemen, maka jangan membuat sebuah perusahaan yang bergerak di manajerial.
Kalau dia memang tidak ahli ekonomi, maka jangan bergerak di bidang sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk itu. Jangan menipu diri sendiri. Jangan hanya karena gengsi, kemudian dia mendirikan sebuah perusahaan atau melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang dia sendiri tidak mampu. Anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bersekolah masuk kedokteran karena hanya gengsi. Padahal kemampuan kedokteran Anda tidak mencukupinya. Anda sebenarnya bidang fisika, tetapi Anda masuk kedokteran, satu karena paksaan orang tua, yang kedua hanya karena gengsi. Seorang dokter merasa menurut Anda adalah orang hebat. Kalau dilakukan seperti itu, maka Anda tidak pernah akan sukses. Jangan menipu diri sendiri. Yang ketiga, malas. Ini penyakit alami yang sering menghinggapi siapapun manusia. Kadang-kadang ada jenuh, kadang-kadang ada rasa malas, kadang-kadang tidak ingin melakukan sesuatu. Perasaan ini akan mengganggu aktivitas seseorang. Ketika pagi-pagi mau berbuat sesuatu tiba-tiba malas, maka orang ini tidak akan pernah sukses. Orang yang memiliki rasa malas, yang tidak memiliki kesungguhan dalam bekerja, orang ini tidak akan pernah sukses. Jiwa malas harus hilang pada diri kita. Jiwa malas harus dibunuh pada diri kita. Jiwa malas harus dihindari dari kita. Sebab kita harus semangat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau berubah. Tidak mau berubah itu, tidak mau berusaha itu adalah orang malas. Melakukan sesuatu malas, mau bergerak malas, mau dagang malas, mau belajar malas, mau membaca malas, mau berusaha malas, mau mendirikan toko malas. Orang seperti ini hanya bermimpi untuk sukses, hanya bermimpi untuk kaya, hanya bermimpi untuk menjadi orang yang hebat. Orang seperti ini tidak akan pernah hebat, karena Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada orang yang malas melakukan sesuatu. Yang keempat, berpikir konvensional. Saya ulangi, yang keempat, berpikir konvensional. Berpikir konvensional secara sederhana adalah berpikir seperti yang dulu-dulu. Kalau orang buka toko, ya dibuka saja tokonya kemudian ditutup. Ya dijaga seperti biasa, tidak melakukan perubahan apapun. Pokoknya seperti dulu. Maka orang yang melakukan seperti ini tidak akan pernah sukses. Zaman itu berubah, zaman itu bergerak, konsumen itu berubah dari satu tahun ke tahun yang lain, ke tahun-tahun berikutnya. Maka selera mereka juga berubah. Kita jual es, esnya sama, bungkusnya sama, modelnya sama, tidak ada kreativitas sama sekali. Pokoknya yang namanya es dibungkus, masuk kulkas, dijual. Maka orang seperti ini tidak akan pernah sukses. Harus ada inovasi-inovasi, harus ada perubahan-perubahan tertentu yang membuat menarik. Jangan konvensional. Kadang-kadang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering terjebak dengan apa yang dikenal dengan mainstream. Sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat. Pokoknya kalau guru itu ya mengajar kemudian pulang. Tidak bisa seperti itu. Pokoknya mendirikan toko itu ya sudah ada modal, beli barang, dijual. Tidak bisa seperti itu. Maka harus melakukan langkah-langkah yang menarik, yang konkret, yang strategis. Apa tokonya dicat bagus? Apa kemudian mendatangkan akuntan? Atau mendatangkan seorang resepsionis yang profesional dan sebagainya. Ini memang butuh modal. Ini memang butuh budget. Tetapi lebih baik budget kita tinggi akan tetapi hasilnya besar, ketimbang kita dengan modal yang sedikit hasilnya sedikit. Lebih baik modal yang besar tapi
hasilnya besar. Ada bahasa kaidah umum yang sering kita dengar, kalau ingin mendapatkan ikan yang besar, maka benihnya harus juga besar. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka modalnya juga harus sesuatu yang besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat di bank, penampilannya bagus, resepsionisnya bagus, dia hanya berdiri. Satpamnya juga berpakaian yang bagus, ramah dan sebagainya. Resepsionisnya juga berpakaian yang bagus, dia hanya berdiri, hanya tersenyum dan sebagainya. Kenapa dia melakukan kenapa ada seperti itu? Untuk menarik pelanggan. Kalau tidak menarik, maka tidak akan didatangi. Ada gula, ada semut. Ada manis, ada semut. Ada sesuatu yang menguntungkan, masyarakat akan datang. Ada sesuatu yang menarik, maka masyarakat akan datang. Makanya toko-toko besar itu karyawannya diberi seragam yang menarik dan sama. Kemudian ada kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu. Selamat berbelanja, selamat datang, terima kasih, mohon kembali lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua dilakukan agar pelanggan merasa dapat servis yang bagus. Jadi jangan mainstream. Bapak Ibu, kepala sekolah, pemandu pendidikan, kalau sekolah jenengan tidak besar, maka jangan menyalahkan orang lain. Kalau lembaga jenengan tidak besar, maka harus introspeksi. Kenapa tidak besar? Karena mungkin mainstream melakukan sesuatu, yang penting sama dengan sebelumnya. Yang namanya sekolah ya ada sekolahnya, belajar seperti biasa, gurunya seperti biasa, dan sebagainya seperti yang dulu-dulu. Itu konvensional. Maka bahasa konvensional seperti yang dulu-dulu. Ibaratnya hanya menggugurkan kewajiban. Maka tidak ada yang menarik bagi masyarakat. Maka tidak ada yang menarik bagi konsumen. Maka tidak ada yang menarik bagi klien. Jangan berharap sukses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan konvensional. Karena konvensional seperti yang dulu tidak akan pernah sukses. Yang kelima, tidak berani ambil resiko. Saya ulangi, tidak berani ambil resiko. Hidup ini resiko. Bahkan seorang yang makan pun ada risiko. Risikonya kenyang, harus ke belakang, harus ke kamar mandi, dan sebagainya. Orang olahraga ada risikonya, harus keringetan, bajunya juga penuh dengan keringat, harus mandi dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada risiko. Orang tidur pun ada risiko. Orang yang banyak tidur tidak akan sehat risikonya. Orang yang selalu makan akan gemuk risikonya. Orang yang tidak makan akan kurus risikonya. Orang yang tidak minum vitamin maka tidak akan sehat risikonya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada risikonya. Maka jangan takut untuk mengambil risiko. Berjuang hanya ada dua kemungkinan, sukses atau tidak sukses. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Inna fi khalqis samawati wal ard, langit bumi, malam siang, gelap terang, kanan kiri, hanya ada dua pilihan, ada dua kemungkinan. Kalau orang berjuang hanya ada dua kemungkinan, sukses tidak sukses. Dan itu harus diambil resikonya. Kalau Anda mau dagang takut rugi, ya Anda tidak akan pernah dagang. Kalau Anda mau dapat mangga dan tidak mau naik, ya Anda tidak akan dapat mangga. Kalau Anda mau keluar naik sepeda motor, ada risikonya.
Bisa saja tabrakan di jalan, bisa saja jatuh di jalan. Semua ada risikonya. Orang yang tidak mau mengambil risiko, orang yang tidak akan pernah sukses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut mengambil risiko. Ambil secara strategis. Kalau sudah direncanakan dengan matang, kalau sudah dilakukan dengan perencanaan yang sangat baik, lakukan. Dan kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Yang penting kita melakukan sudah terencana, dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya Allah yang menentukan. Jangan takut ambil risiko. Dagang bisa rugi, tapi bukan rugi itu yang buat kita gagal, tapi kita bangkit dari kerugian itu. Kalau tidak mau bangkit dari kerugian, maka kita gagal. Rossi, seorang pembalap itu bukan tidak pernah jatuh. Dia jatuh berkali-kali. Ada risiko. Dia kenapa menjadi pembalap terhebat di zamannya? Sampai orang-orang ketika pembalapan pasti ingat Rossi. Ingat nomor 46 ingat Rossi. Kenapa? Karena dia selalu bangkit setelah dia jatuh. Karena dia selalu bangkit ketika dia gagal, kemudian dia berdiri lagi dan dia akan sukses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan takut ambil risiko. Allah nanti yang akan membantu. Yang berikutnya, yang keenam, tidak mandiri. Saya ulangi. Penyebab kegagalan yang keenam adalah tidak mandiri. Tidak punya sikap sendiri, selalu bergantung kepada orang lain. Maka orang ini tidak akan pernah sukses. Kalau ingin berusaha, harus menguasai dirinya sendiri menguasai. Jangan bergantung kepada orang lain. Okelah, kita bergantung kepada asosiasi yang ada di atasnya. Tetapi kita harus survive. Kita harus punya kemandirian. Seandainya dia tidak ada di depan kita, kita juga sukses. Misalnya, kita dagang telur. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan satu produsen saja. Kalau kita mengandalkan satu produsen dan produsen itu tidak menjual telurnya ke kita, maka kita akan bangkrut. Bagaimana supaya mandiri? Kita harus punya banyak kolega. Kita harus punya banyak mitra. Seandainya yang satu ini tidak menjual kepada kita, kita bisa membeli ke tempat yang lain. Maka di situ kita punya kemandirian, tidak bergantung kepada orang lain. Begitu juga dengan modal. Lebih baik modal sendiri daripada modal yang diberikan oleh orang lain, akan tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang mencekik. Lebih baik berangkat dari diri sendiri dan jangan pernah bergantung kepada siapapun. Insya Allah, kalau kita bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun, maka kita akan sukses. Kenapa ekonomi mikro itu bisa berhasil? Kenapa ekonomi warung jalanan, manajemen warung jalanan itu tahan banting dari krisis? Karena mereka mandiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang ketujuh, orang yang tidak akan sukses penyebabnya adalah tidak peduli terhadap orang lain. Saya ulangi, tidak peduli terhadap orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu bahasa Al-Qur'an. Kamu tidak dianggap orang baik sebelum kamu memberikan sesuatu yang kamu sukai kepada orang lain. Apa artinya? Peduli terhadap orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dianggap iman yang sempurna sampai engkau menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirimu sendiri. Maka ketika orang berdagang, niatnya adalah mensejahterakan karyawan, niatnya adalah memberikan kontribusi yang baik kepada tetangga kita. Kita jualan, tetangga kita dapat sampah tiap hari, maka tetangga kita tidak akan mendoakan kita. Kita jualan soto,
sedangkan limbahnya itu membuat masyarakat resah, maka masyarakat tidak akan mendoakan kita, karena kita tidak peduli terhadap tetangga kita. Sampah berserakan, kita buka toko yang besar, sampah berserakan, kita membiarkannya, maka masyarakat tidak akan mendoakan kita. Dan masyarakat juga tidak akan care kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak responsif kepada mereka, karena kita tidak peduli terhadap mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya di dalam Islam ketika kita mendapatkan sesuatu, ada 2,5% yang harus diberikan kepada orang yang tidak berdaya. Ada 2,5% yang harus diberikan kepada masyarakat. Kalau kita untung 1 juta, ada 25.000 hak milik orang lain. Kalau kita untung 10 juta, ada 125.000 miliknya orang lain. Ada 250.000 miliknya orang lain. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir. Ketika kita sedekah, pasti sedekah itu akan kembali kepada kita. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap apapun yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peduli terhadap orang lain, maka orang lain akan membantu usaha kita. Kalau toko kita membuat tetangga kita sejahtera, dan setiap kita punya sesuatu kita sedekahkan pada mereka, mereka mendoakan kita yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang tanya tentang di mana toko kita, maka masyarakat akan responsif memberitahukan di mana toko kita. Seandainya ditanya tentang keberadaan, eksistensi toko kita, mereka akan menceritakan sesuatu yang baik tentang toko kita. Kenapa? Karena mereka dapat sesuatu terbaik dari kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ingin saya sampaikan, yang membuat kita gagal adalah tidak peduli terhadap orang lain. Yang ke-8, penyebab kegagalan adalah sering menggerutu. Saya ulangi, sering menggerutu. Ada apa dengan sering menggerutu? Ada salah sedikit menggerutu, ada hujan menggerutu, panas menggerutu, lampu mati menggerutu, rugi sedikit menggerutu. Orang seperti ini jiwanya adalah jiwa pesimis. Orang seperti ini orang yang selalu menyalahkan orang lain. Karena orang menggerutu itu filosofinya adalah tidak ada orang lain yang benar. Dia suka menyalahkan orang lain. Diberi pekerjaan sedikit oleh atasan, dia menggerutu. Diberi cobaan sedikit oleh Allah, dia menggerutu. Dikasih hujan sedikit oleh Allah, dia menggerutu. Orang ini tidak akan pernah sukses. Karena sebenarnya orang menggerutu adalah ciri khas orang yang lemah. Orang yang tidak sabar, orang yang lemah, orang yang sering menggerutu. Apa-apa disalahkan. Kalau dia salah, dia cenderung menyalahkan orang lain, mencari alibi bahwa orang lain yang salah. Mesti gagal karena ada toko lain sih. Mesti gagal karena aturannya seperti ini. Orang seperti ini tidak akan sukses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ke-9, membesar-besarkan masalah. Saya ulangi, orang yang tidak akan sukses atau penyebab dari kegagalan itu adalah orang yang membesar-besarkan masalah. Ada masalah sedikit dibesar-besarkan. Rugi hanya 1 kali, tapi dia cerita ke sekian banyak orang bahwa dia rugi. Dia punya masalah hanya sedikit dengan istrinya, tapi dia cerita kepada orang lain bahwa masalahnya adalah besar. Sepeda motornya tiba-tiba kehabisan bensin. Dia besar-besarkan, karyawannya dimarahi, istrinya dimarahi, anaknya dimarahi, membesar-besarkan masalah. Tokonya tiba-tiba kejatuhan pohon. Dia besar-besarkan masalah. Dia akan melaporkan yang punya pohon. Kemudian dia menyalahkan tetangganya dan sebagainya.
Orang yang membesar-besarkan masalah, maka Allah akan membesarkan masalahnya. Saya ulangi, orang yang membesar-besarkan masalah, maka Allah akan membesarkan masalahnya. Tetapi orang yang meringankan masalah, maka Allah akan meringankan masalahnya. Jadi orang yang sering membesar-besarkan masalah, masalahnya justru dibesar oleh Allah. Tapi orang yang meringankan masalah, maka masalahnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kita. Kita memilih akan dibesarkan masalahnya oleh Allah atau diringankan. Kalau ingin diringankan, jangan pernah membesar-besarkan masalah. Ada bahasa bijak dari seorang yang sukses adalah kita harus berdamai minimal 5-10% dari kesalahan. Saya ulangi, kita harus berdamai minimal 5-10% dari sebuah kesalahan. Jadi kalau karyawan selama 12 jam bekerja di kita, kemudian hanya 1 jam dia berbuat salah atau 1 menit dia berbuat salah, ya kita maklumi, ya kita maafkan. Nanti terus mengulangi, ya kita perbaiki, kita nasihati, tapi jangan dibesar-besarkan masalahnya. Ada seorang karyawan membawa kopi, tiba-tiba kepleset, cangkirnya jatuh, pecah. Kita marah karena karpetnya basah. Padahal dengan marah seperti itu, maka aura negatif yang menghinggap pada diri karyawan tidak bisa hilang hanya 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mungkin 1 bulan tidak hilang. Maka dia bekerja tidak akan enjoy, maka bekerja tidak akan fresh. Kalau karyawan kita sudah bekerja tidak fresh, jangan berharap hasil yang maksimal. Karena setiap ketemu orang dia mesti merengut, setiap ketemu orang dia tidak tersenyum, setiap ketemu orang dia akan menampakkan face yang kurang enak. Loh, kok tiba-tiba orang tidak datang ya? Karena karyawan-karyawan kita itu tidak dalam posisi bisa menikmati pekerjaannya. Kenapa? Karena si bos selalu membesar-besarkan masalah. Sekali lagi, kita harus berdamai dengan kesalahan. Apalagi kesalahan itu sedikit. Kita manusia tidak ada sesuatu yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Kalau kita berharap karyawan kita, istri kita, anak kita, kolega kita itu sempurna, maka kita berharap kita berkolega bukan dengan manusia, tapi berkolega saja dengan Tuhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 10, sering menunda. Ini yang sering terjadi. Ini penyakit bawaan masyarakat, penyakit bawaan manusia. Manusia itu sering menunda. Siktalah, nanti kan ada waktu. Padahal kesempatan tidak datang 2 kali. Saya ulangi, kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau waktunya sudah ada, lakukan. Jangan ditunda. Sebab kalau ditunda, ada kompetitor lain yang ngambil. Contoh, kita mau ngambil ke toko. Di toko itu ada barang. Kita tunda dari jam 1 sampai jam 2. Ternyata jam 1.30 ada orang ngambil. Sesampai di toko kita tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena jam 1.30 sudah ada yang ngambil barang itu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang orang gagal karena menunda pekerjaan. Yang berikutnya, yang ke-11 adalah penampilan tidak meyakinkan. Kadang-kadang kita merasa paling ikhlas, kita merasa paling apa adanya, kemudian kita tampil apa adanya. Jangan tampil apa adanya, tapi tampillah apa yang seharusnya. Kalau Anda kedatangan tamu yang baik, kedatangan tamu yang hebat, seorang presiden datang ke rumah Anda, apakah Anda akan celana pendek? Karena kita apa adanya. Saya baru bangun tidur pakai celana pendek. Kan tidak seperti itu. Kita harus tampil apa yang seharusnya, bukan tampil apa adanya. Kalau perlu pakai dasi,
karyawannya dibeli pakaian yang bagus sehingga meyakinkan masyarakat. Gurunya pakai dasi, penampilannya harus bagus, sekolahnya catnya juga bagus, perform pendidikan lembaga juga bagus. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penampilan itu penting untuk membuat klien kita, untuk membuat konsumen kita itu yakin kepada kita. Karena yang terpenting dari usaha adalah trust, kepercayaan. Maka ada sebuah usaha trust building, membangun kepercayaan. Orang tidak akan datang ke lembaga kita kalau orang tidak percaya. Orang tidak akan membeli makanan kita kalau orang tidak percaya bahwa makanan kita halal. Orang tidak akan bekerja sama dengan kita kalau orang lain tidak percaya. Bahkan istri kita tidak mau dinikahi dengan kita kalau kita tidak meyakinkan. Jadi persoalan ini persoalan besar, bukan persoalan kecil. Kalau Anda mau ke perusahaan, mau ngelamar pakai sandal jepit, maka Anda insya Allah tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak meyakinkan, karena tidak menghargai diri sendiri. Yang berikutnya, tidak sopan. Nah, orang yang tidak bisa menghargai diri sendiri maka tidak sopan. Dia ke tempat yang mestinya resmi, dia pakai sandal. Dia ke kampus pakai sandal. Dia masuk kuliah pakai kaos oblong. Dia berhadapan dengan manajernya, dia pakai pakaian yang tidak sopan. Maka orang seperti ini tidak akan pernah sukses. Yang berikutnya adalah underestimate. Underestimate. Orang yang selalu curiga. Orang yang tidak pernah yakin, orang yang pesimis, orang seperti ini tidak akan berhasil. Melihat orang lain, Allah. Melihat keberhasilan orang lain, Allah. Orang yang seperti ini, yang underestimate, yang selalu menilai sesuatu yang jelek, orang ini tidak akan pernah berhasil. Yang 14, tidak terencana dengan baik. Kalau kita melakukan sesuatu dan tidak terencana dengan baik, jangan pernah berharap sukses. Untuk tema ini akan saya buat tema sendiri pada episode lain, bahwa setiap sesuatu harus terencana dengan baik. Sesuatu yang tidak terencana dengan baik, fantadhiris sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Yang ke-15, tidak menguasai. Jangan melakukan sesuatu yang tidak kita kuasai. Jangan melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti. Orang mendirikan lembaga sepak bola, orang ngerti sepak bola. Orang akan berbisnis di ikan, orang mengerti ikan. Jangan pernah berbisnis di sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti. Tidak akan berhasil. Yang terakhir, tidak inovatif. Selalu monoton, melakukan selalu monoton, tidak ada variasi, tidak ada perubahan. Orang yang tidak berinovasi tidak akan sukses. Itulah sebabnya Allah menyampaikan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang yang tidak melakukan perubahan, maka orang ini tidak akan pernah sukses. Saya ulangi, orang yang tidak suka melakukan perubahan, perbaikan, inovasi, tidak akan pernah sukses. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sesuatu yang terbaik bagi usaha kita. Hindari 16 hal yang membuat kita gagal. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.